teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Veronica Belebau, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi semester 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Tutorial kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mengolah 3 data statistik dengan bantuan aplikasi SPSS. Data-data yang akan saya olah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung mean, median, modus, dan standar deviasi. Kedua, uji homogenitas. Dan yang ketiga, chi-square test. Nah, sebelum mengolah data-data tersebut, saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian dari data-data tersebut. Mean, median, modus, dan standar deviasi. Standar deviasi atau yang disebut simpangan baku adalah suatu nilai yang menunjukkan tingkat derajat variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari rata-ratanya. Sedangkan uji homogenitas secara sederhana artinya adalah suatu uji statistika yang bertujuan untuk menemukan persamaan dari perbedaan sebuah data. Dasar pengambilan keputusannya dikatakan homogen atau sama apabila signifikannya lebih dari 0,05. Sedangkan tidak homogen atau tidak memiliki persamaan apabila signifikannya kurang dari 0,05. Dan yang terakhir, uji chi-square adalah salah satu cara yang digunakan untuk menguji hubungan atau pengaruh, menunjukkan ada atau tidaknya hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dan kolom. Jenis data yang digunakan berbentuk data kategori dan data frekuensi. Dasar pengambilan keputusannya, jika signifikannya kurang dari 0,05 berarti ada hubungan. Jika signifikannya lebih dari 0,05 maka tidak ada hubungan. Nah, sekarang kita akan terlebih dahulu mengolah data, mencari mean, median, modus, dan standar deviasi. Pertama-tama yang perlu disiapkan adalah data yang akan kita olah untuk mencari standar deviasinya. Sebagai contoh, di sini saya sudah memiliki data nilai ujian statistika mahasiswa semester 4 Ilmu Komunikasi dengan kategori sebagai berikut: kode mahasiswa, nama mahasiswa, dan nilai ujian statistika. Ini ada 25 mahasiswa dengan masing-masing nilainya. Setelah ada datanya, sekarang masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di sini sudah ada tampilan seperti ini, ada kolom data view dan variable view. Pertama-tama masuk dulu ke kolom variable view. Di kolom variable view, pada kolom name, saya akan masukkan kode mahasiswa yang disingkat KM dan nilai ujian statistika yang saya singkat NUS. Dan di kolom type pada baris pertama saya akan ganti numerik menjadi string, lalu klik OK. Setelah itu di kolom label saya masukkan kode mahasiswa yang ditulis secara lengkap, kode mahasiswa. Lalu NUS, nilai ujian statistika. Nah, di bagian align saya pilih center supaya posisi hurufnya berada di tengah. Oke, setelah selesai, saya akan masuk ke data view. Masuk ke data view, sudah ada kolom seperti ini, KM dan NUS.
KM kode mahasiswa, dan nilai ujian statistika. Setelah seperti ini, masuk kembali ke Excel, pilih, kita copy data kode mahasiswa dari mahasiswa 1 sampai 25, copy lalu paste di data view pada aplikasi SPSS. Setelah itu sama juga buat yang sama untuk nilai ujiannya. Copy semua nilai dari mahasiswa yang ada, lalu paste di kolom news. Ini paste ya. Setelah terinput di data view, sekarang klik analyze, pilih descriptive statistik, lalu pilih frequency. Di sini sudah ada tampilan seperti ini. Yang perlu dilakukan adalah klik kode mahasiswa, lalu kita pindahkan ke kolom variabel dengan klik di sini, lalu tekan anak panah ini. Nah, setelah itu sama juga kita buat di nilai ujian statistik. Panggil, lalu klik statistik. Kita akan centang mean, median, modus, mode, dan standar deviasi. Karena kita tadi seperti awal saya katakan akan menghitung mean, median, modus, dan standar deviasi. Setelah selesai, continue, lalu klik OK. Ya, ini teman-teman hasil dari menghitung mean, median, modus, dan standar deviasi menggunakan aplikasi SPSS. Di sini sudah terlihat valid 20 kode, ada kode mahasiswa 25, nilai ujian dari 20 mahasiswa. Mean-nya 81,60, mediannya 80,0, modusnya 80, dan standar deviasinya 5,90198. Jadi ini hasil dari menghitung mean, median, modus, dan standar deviasi. Kita masuk untuk menguji chi-square sebuah data. Nah, sekarang saya sudah memiliki data di sini yang untuk diuji. Uji ada tidaknya hubungan antara tempat tinggal dan pekerjaan. Di sini saya sudah punya data tempat tinggal, kode, pekerjaan, dan kode. Tempat tinggal saya pilih kota dan desa. Untuk kota kodenya 1, desa kodenya 2. Lalu pekerjaan yang saya input PNS, pengusaha, sopir, dan polisi. Kode untuk PNS 1, pengusaha 2, sopir 3, dan polisi 4. Nah, setelah sudah ada data ini, sekarang masuk ke aplikasi SPSS lagi. Di sini sudah ada kolom variable view. Nah, di kolom name masukkan tempat tinggal yang kita singkat jadi TT. Lalu pekerjaan kita singkat saja jadi PKR. Setelah itu di kolom label tulis secara lengkap tempat tinggal, lalu pekerjaan. Di kolom values bukan kode 1 kota untuk labelnya kota, backup, lalu 2 untuk desa.
pengusaha, tiga untuk sopir, 4 untuk pekerjaan polisi. Klik add. Oke. Setelah selesai, sekarang pindah ke kolom data view. Nah, di data view ini yang perlu kita masukkan adalah data yang sudah diolah di Excel tadi, itu kode dari tempat tinggal dan juga kode dari pekerjaan. Pertama, kita klik dulu, copy dulu kode dari tempat tinggal, masukkan pada kolom tempat tinggal di data view. Kita paste. Setelah itu sama juga buat untuk kolom pekerjaan. Copy kode pekerjaan, lalu paste di kolom data view pada tabel pekerjaan. Nah, jika sudah terinput seperti ini, klik analyze, lalu pilih descriptive statistik, lalu pilih cross tabs. Nah, di sini sudah tampil seperti ini, ada kolom baris dan juga kolom. Di kolom baris kita perlu pindahkan tempat tinggal ke kolom baris. Klik tempat tinggal, lalu klik anak panah. Setelah itu pekerjaan kita pindahkan ke kolom. Klik pekerjaan, klik anak panah, lalu setelah itu pilih statistik dan klik di sini Chi-square. Klik continue, lalu klik OK dan kita tunggu hasilnya seperti apa. Nah, di sini data pekerjaan dan tempat tinggal itu ada 21. Jadi persennya 100%. Tempat tinggal untuk kota dan desa. PNS, pekerjaan PNS orang kota 3, desa 2, pengusaha kota 2, desa 2, sopir kota 5, desa 2, polisi kota 1, desa 4. Nah, Chi-square testnya kita akan lihat apakah yang memiliki hubungan atau tidak. Di sini kita lihat di person Chi-square. Nah, di signifikannya menyatakan bahwa 0,355. Jadi dapat disimpulkan bahwa tempat tinggal tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan seseorang. Jadi pengusaha bukan hanya orang di kota, tetapi juga bisa orang di desa. Sopir bukan hanya orang kota yang bisa menjadi sopir, tetapi orang desa juga bisa. Jadi sekian teman-teman tutorial hari ini, cara mengolah dan menghitung mean, median, modus serta standar deviasi, menguji homogenitas dari sebuah data, dan juga uji Chi-square. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. See you! Nah, setelah selesai tadi sudah membuat dan menghitung mean, median, modus, dan standar deviasi. Sekarang kita masuk ke data berikut, itu untuk menguji homogenitas. Nah, di sini data yang sudah ada adalah hasil belajar aplikasi komputer dari 40 mahasiswa yang terbagi dalam kelas A dan kelas B. Nah, di sini ada data seperti ini. Sekarang masuk ke aplikasi SPSS lagi. Kita klik data variable view, lalu di kolom
kita tuliskan hasil. Dan di kedua kita tulis kelas. Di kolom label kita tulis hasil belajar aplikasi komputer. Lalu di kolom kedua tuliskan kelas A dan kelas B. Lalu di valuesnya klik angka 1 untuk label kelas A, labelnya kelas A. Angka 2 labelnya kelas B, yaitu A. Lalu klik OK. Nah, setelah sudah seperti ini, sekarang ke data view. Nah, di data view sudah ada kolom hasil dan kolom kelas. Di kolom hasil ini yang perlu dimasukkan adalah nilai-nilai dari 40 siswa tersebut. Jadi sekarang kita masuk ke Excel, lalu copy nilai dari kelas A, copy lalu paste di kolom hasil. Setelah itu kita copy lagi nilai dari kelas B, masukkan ke kolom hasil. Copy and paste di bawah. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Ya, seperti ini. Di kelas juga sama, yang perlu kita masukkan adalah kode dari kode A dan kode B. Copy, paste. Nah, sekarang kita masukkan lagi kode B di kolom berikutnya. Setelah sudah terinput di data view, sekarang klik analyze, lalu pilih compare means, lalu compare means, lalu one way ANOVA. Nah, di one way ANOVA sudah ada tampilan seperti ini. Sekarang klik hasil belajar aplikasi komputer. Kita klik lalu pindahkan ke kolom dependent list. Dengan klik di sini lalu tekan anak panahnya, ya, dengan sendirinya dia berpindah. Lalu kelas A dan kelas B kita klik pindahkan ke kolom faktor. Setelah seperti ini, teman-teman klik option, pilih homogeneity of variant test. Setelah klik, pilih continue, lalu klik OK, dan kita tunggu hasilnya seperti apa. Oke, baik teman-teman, ini adalah hasilnya test of homogeneity of variance. Di sini dapat dilihat bahwa signifikannya 0,014. Berarti dia signifikannya lebih dari 0,05. Artinya data yang tadi kita olah memiliki persamaan, artinya homogen. Thanks for watching.